Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segerakan mengurus itu jenazah. Fa in taku solehatan, kalau dia memang orang soleh itu, kalau orang soleh itu diurus cepat, fa khairun tuqaddimuna, maka itu telah menolong baginya, mempercepat kebaikannya. Jadi kalau orang tua tak orang baik, istri tak orang baik, pak, suami tak orang baik, ditolong dia kalau segera diselesaikan, mempercepat kebaikannya untuk berjumpa dengan Allah. Wa iyakusi wazalik, kalau memang tidak soleh, berarti dia bukan orang baik, ya cepat kita melepaskan keburukan di pundak-pundak kita. Intinya Islam itu, pak, jangan jangan ditunda-tunda. Di sini ada hadis Nabi SAW, la yang bagi, tidak boleh, tidak mulia, tidak layak itu lijifatil muslim, jasadnya seorang muslim itu antuh basa baina zakhranai ahlihi, tidak layak jasadnya seorang muslim ditahan di antara keluarganya. Ada orang dia simpan mayatnya itu, pak, berhari-hari, berjam-jam. Ada orang katanya yang penting tidak melewati batas 5 salat. Tidak ada dalil begitu, pak. Tidak ada dalil itu batas 5, batas 3, batas 4. Tidak ada dalil. Tidak ada yang penting jangan melewati batas 5. Lalu ada orang berkata, oh Nabi kan ditahan 2 hari 2 malam. Wah, itu ada kaidah usul fikih itu, pak. Kalau kaidah usul fikih itu, Nabi itu ditahan karena ada memang, pak, darurat. Mertuanya, menantunya itu iparnya fokus, terjadi pergantian kepemimpinan dan tidak boleh kekosongan kepemimpinan, pak. Mengurusi mayit itu penting, tapi mengurusi kepemimpinan itu adalah jauh lebih penting. Karena urusan dunia, pak, urusan kaum muslimin, tidak boleh terjadi kekosongan. Maka fokus Abu Bakar, fokus Umar, fokus Utsman, fokus Ali, pak. 4 ini sahabat utama semua. Semua mertuanya, menantunya adalah semua orang penting dalam urusan kaum muslimin. Maka dia tidak mengurus dulu jasadnya Rasulullah. Nah itu sehingga bukan sahabat itu sengaja menunda-nunda, pak. Tidak mungkin sengaja sahabat itu. Karena ada namanya kepentingan khusus, ada kepentingan lebih penting. Itulah jasadnya Nabi ditunda. Kalau ada sesuatu yang jauh lebih penting, maka disitulah yang membatalkan kenapa Nabi SAW. Jadi tidak ada sunnah menunggu keluarga yang belum datang jika sudah ada yang dapat mengurus mayatnya, pak. Tidak ada sunnah. Bahkan itu bisa termasuk menelantarkan orang mati di antara kita. Menzalimi itu, pak, orang mati. Kalau sengaja ditahan pada sudah bisa. Nah, maka di sini yang paling penting pekuburan itu, karena ini yang butuh prosesi lama untuk digali. Saya kira kalau pekuburan Unhas, saya kira sudah siap memang lubangnya di sana. Jadi sudah siap, kapan dibutuhkan sudah langsung, pak. Kalau baru mau digali, ini yang biasa menunggu waktu lama. Karena ini yang lama, pak, menggalinya yang lama. Kalau pekuburan kami, pak, di sini di Moncoloe itu sudah siap, selalu siap 2 lubang setengah jadi. Jadi lubangnya sudah jadi, tinggal kain lahatnya saja itu yang belum digali. Jadi ya sekitar 30 menit itu sudah bisa jadi dengan lahat. Jadi kita tidak pernah tahu jadwal kepulangan kita. Ya, malakul maut tidak pernah ditahu rahasia kapan datang. Jadi rumah itu selalu disiapkan.
Ya, selalu siap. Yaitu jangan lama Pak. Adapun memandikan bisa langsung, kafani tidak ada masalah, biar menyusul kain kafannya. Ya, sehingga bisa diselesaikan saya semua. Dan tidak ada hubungannya Pak mensolati jenazah itu dengan menunggu sholat 5 waktu, tidak ada. Bisa disolati malam, bisa disolati pagi, bisa disolati semua waktu, bisa disolati tanpa menunggu waktu sholat 5 waktu itu. Bahkan dulu di masa Nabi kan jenazah itu pada umumnya tidak dibawa di masjid, tapi di halaman rumah itu. Kalau ada halaman rumah kita anak besar, karena disolati itu Pak bisa di halaman, bisa di mana, karena orang tidak perlu pakai sujud lama. Posisi berdiri kan kalau sholat jenazah, jadi tidak perlu. Tapi bukan berarti bahwa tidak boleh dibawa di masjid, karena kini umat Islam bertemu di masjid, menunggu di masjid, itu lebih efektif dari jumlah orang yang sholat sebentar. Wajib menyegerakan menyelesaikan utangnya, baik berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti zakatnya, hajinya, nazarnya, kafaratnya, Pak. Ada kafarat itu misalnya dia bersumpah begini lalu dia belum selesaikan, maka dia kalau dia melanggar sesuatu maka dia bayar dulu. Baik haknya orang lain dia kembalikan, seperti barang-barang yang dipinjam, disewa, amanah dan seterusnya, itu dikembalikan cepat. Di sini termasuk haknya orang lain. Nafsul mu'min mu'allakatun bidainin hatta yukda anhu. Ruhnya seorang mukmin itu terkatung, tergadai sampai diselesaikan urusannya, Pak. Jadi urusan hak orang lain termasuk di sini utang, itu sangat penting, dan Nabi tidak mau urusi jenazah kalau ditahu Nabi ada utangnya. Dan Nabi selalu bertanya, ada apa utangnya? Ada utangnya. Kalau Nabi tahu ada utangnya, maka Nabi mengatakan silahkan urus sendiri. Nabi tidak mau terlibat. Karena itu Nabi mentakzir, Nabi memberi hukuman kepada orang yang suka berutang dengan tidak diselesaikan. Nabi waspada itu. Diperbolehkan mengadakan pengumuman dengan adanya kematian seorang muslim guna menghadiri jenazahnya, untuk menyalatkannya dan mendoakannya. Ini semakin banyak orang yang nanti mengurus, mensalatkan, mendoakannya, itu semakin bagus. Jadi tidak apa-apa diumumkan, karena ada sebagian saudara kita itu katanya tidak boleh diumumkan. Ada memang nanti hadis itu ada larangan Pak mengumumkan, tapi ada juga hadis boleh. Dan insya Allah kita akan lihat bagaimana nanti babnya itu. Ada bab nanti khusus bab mengumumkan kematian. Ada yang sesuai syariat, itu disunnahkan. Ada yang tidak sesuai syariat, itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Disunnahkan menyegerakan wasiat. Jadi wasiat itu Pak tidak boleh ditunda-tunda kalau sudah meninggal. Dan tidak boleh warisan dibagi kalau wasiatnya belum dibagi. Jadi mimba di wasiah yusi biha audain. Di sini pembagian warisan itu sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat. Jadi atau sudah dibayar utang. Jadi utang, wasiat, baru warisan. Ini tanda-tanda kematian banyak Pak sebenarnya. Bapak yang bisa dilihat di banyak, tentu kesimpulan kita, terhentinya napas, kedua pelipisnya melemas, hidungnya menjadi lunak, kulit wajahnya menjadi lebih panjang, terpisahnya kedua telapak tangan dari kedua lengannya, maksudnya ini terlepas. Itu artinya ya lemas, ya kedua kakinya melemas dan terpisah dari kedua mata kakinya, ya. Tubuh menjadi dingin, ya itu tanda yang sangat jelas perubahan bau pada tubuhnya. Jika ini sudah tentu sudah disimpan sekian jam, ya diketahui dengan tanpa menggunakan alat, dan ada tanda lain yang bisa diketahui dengan alat-alat kedokteran masa kini, ya. Tapi sana tidak ada alat kedokteran, salah satu yang bisa ditahu itu. Tanda-tanda husnul khotimah ada 16 di sini. Bisa mengucapkan syahadat ketika meninggal dunia,
ya, baik dengan potongannya seperti asyhadu Allah. Kalau orang sudah la ilaha, itu sudah bagian dari syahadat itu, Pak. Tidak mesti lengkap dan sempurna. Kalau sudah menyebut Allah, kalau disebut Allah, itu sudah bagian itu syahadat itu. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini cuma tanda, Pak, ya. Tanda itu tidak ada jaminan, tapi tanda itu ya namanya tanda. Tanda itu memberi tanda saja, jadi bukan jaminan. Yang kedua, meninggal dengan keringat di dahi, Pak, dan di kening. Jadi Nabi SAW itu menyebutkan bahwa ia menjenguk saudara yang sakit dan ia menemuinya tengah sakarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, Allahu Akbar, aku mendengar Rasulullah SAW, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya. Jadi kalau ada orang berkeringat di dahinya, banyak di dahinya, itu ciri-ciri. Ya, ciri-ciri itu tanda husnul khatimah. Meninggal pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Jadi kalau tadi la ilaha illallah, ada juga menyebut la ilaha illallah, berkumpul semua tanda-tanda kesolehan baru malam Jumat. Beda mungkin di sini, Pak, ya, kalau paluka baru ditembak ke malam Jumat, beda itu. Jadi bukan terfokus pada satu titik. Misalnya teler ke malam Jumat baru teler dengan minumannya hari Jumat, ya itu kebetulan itu. Ya. Kalau di sini ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bahwa tidaklah seorang muslim meninggal pada Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Ya. Karena ini kita tidak bisa atur, Pak, tapi kalau berkumpul tadi ini 4 husnul khatimah itu, Pak.